Bali rasanya kurang komplit bila belum sempat mengintip Pura Agung Besaki di lereng Gunung Agung. Pura ini kemudian berkembang menjadi kiblat spiritual seluruh rakyat Bali. Memang begitulah persepsi orang Bali mengenai pulaunya, mengenai alamnya. Bahwa seluruh tanah Bali adalah tempat bertahtanya kesucian yang esa, membina hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, serta dengan alam. Janji kesetiaan manusia Bali untuk tetap menjaga keseimbangan alam jelas terwujud dalam berbagai ritual keagamaan yang mereka lakukan. Ritual tersebut ada yang berfungsi sebagai ucapan terima kasih atau sebagai media pengembalian keseimbangan alam. Ritual ungkapan terima kasih yang paling umum adalah Banten Saiban. Saiban ini dilakukan setiap hari dengan menyisihkan makanan serta meletakkannya pada potongan daun pisang sebagai sesaji. Manusia Bali percaya bahwa pengabaian terhadap ritual-ritual tersebut sama artinya dengan membiarkan alam menjadi tidak seimbang. Alam yang tidak seimbang pada akhirnya akan mempengaruhi juga keseimbangan hidup manusia. Itu sebabnya ketika Puri Pati Tenget, salah satu dari 6 pura besar di Bali terbakar, tersambar petir tahun lalu, hal pertama yang ingin diketahui oleh mayoritas masyarakat Bali adalah pesan apa yang terkandung pada musibah ini. Setiap gejala alam yang terjadi, getaran gempa, tanah longsor, letusan gunung, adalah pembawa pesan dari Yang Kuasa. Keadaan ini memiliki nilai lebih dari sekedar fenomena alam. Apa yang ingin disampaikan Yang Kuasa lewat bencana alam menjadi lebih penting dari bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Bersyukur menjadi bagian dari kehidupan umat Hindu. Ucapan terima kasih tak sekedar sesaji, tapi juga bersembahyang dan merenung sesuai hari-harinya. Seperti salah satunya peringatan Saraswati, pemujaan kepada Dewa Ilmu Pengetahuan yang disimbolkan oleh Dewi Saraswati. Banyak membaca buku dan berdiskusi tentang berbagai hal menjadi kegiatan rutin di hari ini, serta membersihkan diri di laut. Dan sejak itu masyarakat Bali memagari diri dari berbagai hal hingga menjelang galungan. Inilah salah satu manifestasi masyarakat Bali dalam membina hubungan dengan Tuhan. Persatuan Seni Pencaksilat Bhakti Negara adalah suatu wadah organisasi pencaksilat yang lahir dan berkembang di Bali. Kelahiran Bhakti Negara merupakan rintisan dari para pejuang pergerakan revolusi 1945 yang mencintai silat. Dalam masa perjuangan fisik, silat punya andil besar dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri serta untuk melatih fisik dan mental para pejuang. Bagus Made Rai Keplak, Anak Agung Rai Tokir, Ida Bagusoka Dewangkara, Anak Agung Maranggi, dan Sri Empu Dwi Tantra. 5 pendekar sebagai pelopor ini sepakat membentuk Persatuan Seni Pencaksilat Bhakti Negara. Ini terwujud pada tanggal 31 Januari 1955. Pertama mengembangkannya di Denpasar dengan sistem kekerabatan dan kekeluargaan dengan sikap gotong royong melalui banjar-banjar atau Karang Taruna. Usaha para pendekar ini begitu sukses. Bhakti Negara tidak saja mampu merekrut anggota dan menyebar ke seantero pulau, tapi juga perguruan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Penyebarannya menyeberang ke Lombok, Nusa Tenggara Timur, bahkan Belanda, Australia, Kanada, dan Italia, serta Jerman. Hingga kini jumlah anggota Bhakti Negara di Bali saja sekitar 120.000 anggota, sedang di luar Bali sekitar 200.000. Penyebaran ke negara-negara tetangga ini ternyata tidak terlalu sulit bagi Bhakti Negara. Beberapa anggota Bhakti Negara seringkali melakukan latihan di luar jadwal perguruan tanpa seragam, di banjar-banjar di pinggir pantai. Mengingat Bali pulau turis,
Tak mustahil bila banyak wisatawan asing melihat dan kadang bertanya. Bahkan tidak sedikit yang minta diajarkan ilmu tersebut. Dari sinilah penyebaran ke berbagai negara itu berlangsung. Sementara penyebaran di dalam sendiri, Bakti Negara punya taktik tersendiri. Merangkul pelajar SGO menjadi awal rintisan Bakti Negara dalam melebarkan sayapnya. Para lulusan IKIP ini paling tidak mengajar di salah satu sekolah. Dengan begitu, mereka memberikan pelajaran tambahan di sekolah masing-masing ilmu bela diri ini. Sehingga kini nyaris hampir sebagian besar sekolah dasar hingga SLTA milik perguruan Bakti Negara. Organisasi ini didirikan karena di Bali sudah berkembang pencak silat sejak dulu kala. Oleh karena itu, Bali kami pilih karena para pejuang-pejuang di Bali pada umumnya mempunyai fungsi bagaimana mereka meningkatkan daya juang dan mendidik para pemuda-pemudanya untuk menjadi pemuda yang berpotensial. Untuk merangsang semangat pelajar berlatih, maka setiap tahun perseni sekolah masing-masing mempertandingkan silat. Dengan seringnya dilaksanakan kompetisi silat, timbullah jiwa sportivitas bagi pelajar, mengakui kelebihan lawan dan menyadari kekurangan diri. Di samping tertanam juga disiplin dan kemandirian, sehingga tidak mustahil bila perkelahian pelajar pun bisa ditanggulangi. Inilah salah satu usaha Bakti Negara membantu pemerintah meredam permasalahan kenakalan remaja. Usaha Bakti Negara ini disambut baik pemerintah, sehingga terjalinlah hubungan baik antara pemerintah dengan perguruan. Dengan usahanya ini, tak heran bila bantuan moral dan material datang dari pemerintah. Bantuan moral yang diberikan berupa hadirnya gubernur hampir di setiap turnamen pencaksilat yang terselenggara di negeri ini. Kita membentuk organ ini dengan saluran-saluran yang utama, yaitu seni budaya leluhur kita, nenek moyang kita, yaitu silat. Itulah Bakti Negara yang kita buat. Setia pada negara, cinta pada tanah air, itu pula yang kita inginkan. Dengan jalan demikian, bisa masyarakat lainnya memikirkan bahwa ini perlu dibina dan dilanjutkan. Dan pemerintah pun berusaha bagaimana Bakti Negara berkembang untuk mendukung. Dengan turut membantu mendirikan padepokan milik perguruan yang berlokasi di daerah Ubung Kaje. Bisa dihitung dengan jari keterkaitan pemerintah setempat dalam memajukan ilmu bela diri milik leluhur ini. Bali menjadi salah satu dari sedikit daerah yang beruntung. Padepokan ini sendiri berdiri di atas tanah sekitar 2000 meter, terdiri dari kantor sekretariat, aula dan halaman tempat berlatih, 7 kamar, pura tempat bersembahyang. Padepokan ini begitu menyatu dengan alam. Dikelilingi rimbunan bambu, terasa sejuk dan nyaman. Di padepokan inilah Bakti Negara menempa anak didiknya. Padepokan ini menjadi saksi dilantiknya seluruh anggota Bakti Negara dari berbagai penjuru dunia untuk sabuk biru, sabuk kuning, sabuk ungu, dan sabuk hitam. Kembali ke persatuan seni pencaksilat Bakti Negara, bahwa Tuhan adalah pencipta dan pengatur alam semesta dan maha kuasa, serta merupakan asal mula dari segala sesuatu, tidak berubah dan tidak terbatas. Inilah arti gambar bintang pada logo perguruan ini. Gambar trisula perisai segi 5, serta bambu runcing, rantai padi dan kapas, serta pita simpul dari kebijaksanaan. Kesemua ini mengandung arti tersendiri,
yaitu mendidik pesilat yang memiliki watak satria, sederhana dan berani, serta menciptakan manusia yang melakukan segala tindakannya didasari pada ajaran agama semata. Sebagai perguruan silat menganut paham tradisional, maka masalah iuran dan uang pangkal bukanlah masalah utama bagi siswa yang ingin bergabung. Memiliki kematangan fisik dan kestabilan mental menjadi syarat lainnya di samping usia 8 tahun. Masih bersifat sosial yang amat tinggi, besarnya biaya untuk tiap anggota tergantung dari kemampuan ranting. Hadirnya anggota saja sudah merupakan keuntungan tersendiri bagi Bakti Negara. Bahkan membantu anggota yang tidak mampu menjadi kewajiban perguruan ini. Bagi anggota yang tidak bekerja, Bakti Negara turut membantu mencarikan lahan pekerjaan, bekerja sama dengan pengusaha hotel, dengan menjadi satuan pengaman di setiap tempat penginapan tersebut menjadi salah satu cara Bakti Negara membantu pesilatnya dalam mencari nafkah. Mengenakan seragam hitam-hitam merupakan warna yang sering dipakai pejuang saat bergerilya di malam hari, menjadi warna seragam perguruan ini. Dengan potongan kurung dengan ikat pinggang menurut tingkatannya masing-masing. Merah, biru, kuning, ungu, hitam, dan putih menjadi warna ikat pinggang sesuai urutan tingkatan. Ada 9 jurus yang harus dikuasai anggota. Jurus batu atau dikenal juga dengan jurus tangan terkepal. Di dalamnya terkandung beberapa gerakan jurus lainnya, di antaranya jurus jujur, gentam mengalun, dan sodokan. Jurus tapak atau tangan terbuka yang di dalamnya terkandung lebih dari 10 gerakan. Jurus lainnya adalah jurus bantingan dan jurus sikap. Jurus sikap ini memiliki 16 gerakan. Penghalus gerak dilakukan di jurus ini. Itu sebabnya jurus sikap menjadi gerakan dasar untuk pencaksilat seni. Dan jurus-jurus ini dalam pengembangannya digunakan untuk kepentingan pembelaan diri dari serangan-serangan yang merugikan. Persatuan Seni dan Pencaksilat Bakti Negara tetap berpaku pada pola pencaksilat. Pencaksilat sebagai seni, pencaksilat sebagai bela diri, dan pencaksilat sebagai pendidikan spiritual, serta pencaksilat sebagai olahraga. Pencaksilat sebagai olahraga patuh pada aturan-aturan yang ada yang dipolakan IPSI sebagai induk organisasi bela diri pencaksilat. Dengan disiplin dan keseriusan melatih anggotanya, sehingga dalam perkembangannya Bakti Negara berhasil mengukir beberapa prestasi. Menyumbangkan medali emas untuk Provinsi Bali di setiap pekan olahraga nasional. Juara umum Kejurnas tahun 1990, sehingga Bakti Negara berhasil mencetak atlet-atlet yang patut dibanggakan. Iwayan Wirawan, salah satu anggota yang bergabung pada Bakti Negara sejak tahun 1975. Melihat kelincahan para pesilat di televisi, di samping melihat ayah yang tekun berlatih, menjadi pendorong utama Wayan untuk ikut berlatih di Bakti Negara. Wayan pun sering merasa bangga sekaligus iri jika melihat atlet-atlet olahraga lainnya berhasil memperoleh medali di berbagai cabang olahraga. Berangkat dari rasa bangga itulah Iwayan Wirawan lebih cenderung memilih pencaksilat olahraga dalam memperdalam ilmu bela dirinya. Dengan harapan ingin berprestasi seperti atlet-atlet lainnya, itulah tekadnya. Dari PON yang saya pernah ikuti, kejuaraan-kejuaraan yang pernah ikuti dari tahun 85, yaitu pada PON ke-11 sampai dengan PON 14 kemarin, saya selalu mendapat medali emas. Dan untuk tingkat nasionalnya itu dan untuk tingkat internasionalnya saya pernah mengikuti SEA Games, yaitu SEA Games ke-14 di Jakarta, memperoleh medali emas.
Dan SEA Games ke-17 di Singapura, waktu itu saya mendapat medali perak. Dan untuk kejuaraan dunianya, pencak silat championnya, saya mendapat medali emas pada tahun 92. Sejak itulah Wayan tekun berlatih. Fisik dan mentalnya terus ditempa. Arena PON 10 merupakan ajang pertamanya. Dari arena inilah jalan prestasi Wayan seperti terbentang dan akhirnya meningkat ke Kejurnas, SEA Games, dan kejuaraan dunia. Meski telah bertanding ke berbagai event internasional, namun Wayan tetap merasa turnamen dalam negeri serupa PON menjadi turnamen paling berat. Mengingat di turnamen ini, Wayan bersaing dengan juara-juara wilayah yang memiliki kemampuan teknik merata. Bali yang kaya dengan keseniannya, tak mustahil bila sebagian besar anggota Bakti Negara memilih seni sebagai pengembangan ilmu silat yang dipelajarinya. Meski pada awalnya olahraga yang mereka dalami, namun tetap seni menjadi akhir pilihan. Menggunakan pola langkah, pola gerak yang kemudian dikoordinasikan menjadi satu gerak seni tari. Kalaulah diperhatikan, tari kecak atau tari jenger memiliki gerak dasar silat yang menonjolkan gerak seninya, namun menyembunyikan gerak asli pembelaan diri. Turis-turis Eropa yang belajar silat lewat Bakti Negara lebih mengutamakan silat seninya, sebab seni mengandung unsur keindahan. Keindahan itulah yang dinikmati para turis. Dengan alat musik yang amat sederhana, tempur, kendang, dan suling, terciptakan suatu irama musik yang dinamis, khas Karawetan Bali. Dengan kesederhanaan alat musik inilah, kesenian Bali mampu memperkaya gerak dan kematangan penghayatan, sehingga menghadirkan seni tari yang indah. Bakti Negara beberapa kali ikut serta di berbagai turnamen seni pencaksilat, dan tercatat sebagai juara 1 pencaksilat Nusantara di Malaysia tahun 1995. Juara 2 Kejurnas Pencaksilat Seni Junior tahun lalu. Itulah Bakti Negara perguruan silat asal Pulau Dewata.